Hai, halo semuanya, ayahku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading tentang kamu dan dia. Tentang kamu dan Bagong. Udah lama ya nggak reading tentang dia ya. Oke, seperti biasa ya, sebelum reading kita akan ritual candle terlebih dahulu. Ya, untuk apa? Untuk memanifestasi hal-hal baik, hal-hal positif buat kalian, juga mengirim energi healing dan energi booster. Nanti ada bonus bonus energi lagi setelah ini. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Sebentar sumbunya biasa nih. Kalau kena batu nanti dia nemplok modar. Oke, standby, kita mulai. Oke, selesai. Kita taruh di sini. Oke, aku mau ngirim energi attract love buat kalian semua. Ya, dari jarak jauh, telepati aroma namanya. Jangan tanya kenapa dan bagaimana. Kalau kalian bisa merasakan efek lilin, sama ini juga bisa kalian rasakan efeknya. Tadi sudah aku kirim energi reiki dan healingnya. Ya, barangkali apa yang menjadi attract-nya kalian tentang love bisa termanifestasikan. Ingat ya, attract love itu nggak melulu tentang cinta sama pasangan. Bisa jadi sama teman, mungkin ada yang lagi berantem, ya, ada yang lagi nggak baik-baik saja, atau sama lingkungan pekerjaan. Banyak yang bisa kalian attract tentang cinta kasih sayang. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian terhadap channel aku selama ini. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika emang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan. Ini energi kolektif banyak orang ya. Jadi belum tentu resonate untuk setiap orang. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Di situ ada nomor terpisah ya, beda ya untuk bertanya tentang readingan sama tentang produk ya. Jadi kalau kalian nanya tentang readingan di sana, takutnya nggak kejawab karena itu HP-nya dipegang sama admin aku, admin toko ya. Jadi kemarin ada beberapa jadi kelewat tuh beberapa hari. Maafkan kalau begitu. Kenapa kartunya? Aku ambil yang pertama jatuh ya biar kita nggak buang waktu Oke, bottom of the deck, konektor antara kamu dan dia. Di sini ada Temperance. Sebenarnya ada hubungan yang stabil, tapi dibilang nggak stabil. Gimana sih maksudnya? Dibilang hubungan stabil, balance. Kamu merasakan terpenuhi, terisi dengan hadirnya dia, atau sebaliknya ya. Tapi ada energi kayak nggak balance gitu ya. Kestabilan mungkin dari segi perasaan, tapi dari segi lain juga kayak ngerasanya ada nggak balance ya, kayak terlalu banyak yang satunya memberi, yang satunya hanya sekedar menerima. Itu dia. Oh ya, ini aku buka ya. Jadi di dalam Attract Love itu kristalnya ada rose quartz, ada moonstone, dan ada clear quartz.
Oke, energi dia di sini ada Five of Cup, ada kesedihan, ada kekecewaan, ada sesuatu yang sedang mungkin dia kejar dari kehilangan tersebut. Ini sepertinya ada apa ya, ada sedikit movement atau sedikit energi ingin bergerak maju untuk mendapatkan pengakuan. Pengen jadi orang nomor satu mungkin, atau pengen pekerjaannya dipandang, atau apapun lah supaya dia benar-benar terlihat punya power, berada di garis depan atau di garda depan. Asal jangan bukan urusan demonstrasi aja di garis depan ya. Itu ya, jadi ada kehilangan tapi sekarang sedang dia upayakan untuk dia dapatkan kembali dari sesuatu yang hilang tadi. Oke, kemudian di sini ada Four of Pentacle. Ini dia ya. Kalau untuk perasaan, kalau untuk sesuatu yang bisa dikatakan tentang sedikit banyak kehidupan juga, ada stuck ya kalau aku lihat. Mungkin ada sesuatu yang agak kurang bergerak atau tidak sesuai dengan harapan dia. Tapi kalau secara finansial di sini kalau aku lihat dalam posisi yang stabil ya. Ada energi mungkin setidaknya apapun yang dia butuhkan masih terpenuhi, masih bisa dia dapatkan walaupun mungkin ada nilai-nilai yang tidak bisa dikatakan lebih gitu. Minimal ya gaji jalan, penghasilan tiap bulan ada, makan minum tercukupi. Kemudian di sini ada Eight of Cup nih, ada energi kayak sebenarnya dia tuh pingin keluar dari satu zona yang tidak nyaman tapi kayak agak terkurung nih. Terkurung entah karena pikirannya sendiri atau terkurung karena hambatan-hambatan yang ada di sekitar dia atau di lingkungan dia. Sehingga energi movement yang ingin dia lakukan itu kayak agak sedikit mandek lah pergerakannya ya. Itu. Energi kalian di sini ada Two of Pentacle, secara finansial kalian juga stabil, balancing di sini, tapi secara tindakan sepertinya ada sesuatu yang membingungkan atau meragukan ketika kalian ingin mengambil sikap ataupun tindakan tersebut. Apapun itu, sepertinya kalian lagi dihadapkan dengan situasi indecision. A, B, A atau B, A atau B, B atau A gitu. Kemudian di sini ada Ace of Cup nih. Nggak tahu kalian lagi nembak orang kah atau ada orang yang pengen nembak kalian. Tapi di sini ada energi penawaran sepertinya dari pihak lain ya, mungkin ada yang sudah mulai memiliki ketertarikan terhadap kalian atau ingin memulai kembali satu hubungan baru, atau bisa jadi orang lama tapi dengan versi baru mungkin, atau dengan hubungan yang diperbarui lagi. Ada cinta yang sedang ingin mendekat terhadap diri kalian. Nggak tahu kalian sudah sadar atau belum masalah itu. Kemudian sini ada Nine of Wands. Kalian lagi recovery ya kalau aku lihat. Lagi menyembuhkan luka batin, lagi banyak belajar, meningkatkan spiritualitas dalam diri. Energi healingnya kuat, energi ingin sembuh dari luka masa lalunya juga kuat. Pertahankan itu, Ai. Oke, kita lihat situasi yang pernah terjadi atau sedang terjadi antara kamu dan dia. Oke, di sini ada deja vu, past life. Kemudian sini ada chasing. Kemudian ada finality. Finality atau finality sih? Finality. Kemudian ada bluff. Ada topeng dua-dua nih. Ini satu sama lain sama-sama punya topeng. Ya, jadi hati-hati, jangan cuma kalian yang merasa terlukai. Keluar kita bacain aja biar rame. Atom of the deck ya, di sini ada energi one day, someday, somewhere, another time. Tuh, akan ada sesuatu energi pergerakan, tapi one day ya. Past life deja vu nih, kita kembali ke masa lalu saat kalian baru bertemu nih ya. Kamu ngerasa seperti ketemu sama dia itu kayak ngerasa adem, ngerasa kayak familiar banget, atau kalian ngerasa kayak ini orang kok baru ketemu, rasanya kok kayak pernah ketemu atau udah lama ketemu. Ada momentum-momentum yang terjadi antara kamu sama dia, sepertinya rasanya pernah terjadi hal yang serupa atau terjadi namanya pengulangan. Dan ini yang membuat kamu kadang-kadang
merasa nyaman berada di sisi dia. It's mean artinya mungkin kalian pernah terkoneksi dengan masa lalu, past life di kehidupan sebelumnya. Ini jika yang ngerasakan di posisi itu ya. Kemudian di sini ada chasing, ada pursuit, ada toxicity, ada resilience ya. Ini hubungannya beracun. Hubungannya indah ibarat bunga ini tapi lagi ditemplok sama laba-laba beracun. So, kalian tahu dong filosofinya apa ya? Mungkin ada sesuatu yang tidak baik dalam hubungan ini. Seseorang mungkin hanya memanfaatkan atau hanya ingin mengisap saripatinya saja untuk kepentingan sendiri, untuk hidup sendiri atau untuk kesenangan pribadi. Ya, itu hubungan kalian. Kemudian di sini ada finality, ada farewell, ada leave behind, kemudian ada closure ya. Ini ada hubungan yang memang sudah ditinggalkan, ada yang sudah pergi atau ada hubungan yang bisa dikatakan seperti bayang-bayang. Pergi nampak muka, pulang cuma nampak punggung, atau bahkan ada yang nggak nampak sama sekali, ghosting namanya. Ada topeng, ada yang menutupi perasaan sedihnya di sini dari perginya seseorang. Ya, sementara di satu sisi lain ada yang pergi meninggalkan tanpa memikirkan perasaan seseorang tadi karena memang mungkin selama ini hubungannya mengenakan topeng. Ada kepalsuan-kepalsuan, ada hal-hal yang ditutup-tutupin. Bluff kembali lagi kepada topeng. Pretending, mask ya, exaggeration. Ini ada seseorang yang mengenakan topeng, pretending, pura-pura. Nggak tahu apakah pura-pura cinta ataukah mungkin pura-pura benci, pura-pura marah supaya bisa meninggalkan. Banyak kepura-puraan sesuai versi dan level kalian masing-masing. Ya, kemudian ada longing, craving, itching, wanting. Ya, ini ada energi kesepian, hampa, merasa kayak redup redam hidupnya. Hambar, tapi di sini juga masih menginginkan hubungan ini terjalin kembali. Kemudian di sini ada broken, hubungannya sudah berakhir, heartbroken, destroy. Seseorang menghancurkan begitu saja apa yang sudah kalian bangun bersama, apa yang sudah kalian cita-citakan bersama. Hubungannya sudah berakhir atau retak. Dan di sini ada soulmate. Mungkin dia memang soulmate kalian. Whatever, apapun yang sudah terjadi, mungkin itu adalah pencobaan yang diberikan oleh semesta untuk melihat sejauh mana kekuatan cinta kalian bisa bertahan dan bisa selaras. Deep love, ada cinta yang dalam. Unity, siap-siap. Mungkin akan ada pertemuan lagi antara kamu sama dia karena di sini connectionnya masih ada dan belum putus. Itu dia. Kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Nine of Wands, ada dua Nine of Wands. Kemudian di sini ada King of Swords, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Ten of Swords, masih Gemini, Libra, Aquarius. Lala, berat sekali kartu kalian. Nah, kemudian ada Four of Coin, ada di dia Four of Coin, tuh kan. Dan energi memanfaatkan saja. Oke, kemudian sini ada The Tower. Ini ada Virgo, Taurus, Capricorn. Fix banget nih hubungan udah pada berakhir. Bahkan ada yang sudah lama. Ada yang udah lebih dari 1 tahun, bahkan 2 tahun. Tapi energinya sulit sekali untuk terlepas. Banyak juga yang hubungannya LDR, belum terjadi pertemuan. Tapi ditinggalkan sepertinya sudah sakitnya minta ampun. Ya, ada juga yang LDR tapi belum terjadi pertemuan tapi sudah banyak mengorbankan, berani ngirim-ngirim, berani memberikan sesuatu padahal ketemu orangnya aja belum. Hebat, jempol buat kalian. Oke, di sini aku lihat ada yang sudah membatasi diri, memblokir diri. Jadi ada yang blokir-blokiran, tapi juga di sini ada beberapa yang suka blok unblock, blok unblock, blok unblock. Asal jangan jadi goblok, ya. Ini ada energi chaser and runner ya, chasing.
Ada yang mengejar, nanti yang satu lari, ada yang satu udah bosan, yang satunya balik lagi. Jadi ada circle yang kayaknya nggak lepas-lepas, nggak putus-putus, tapi juga nggak sembuh-sembuh gitu. Ini tanda tanya besar dalam hubungan kalian ini gimana sebenarnya. Ya, karena tadi belum terlalu yakin bahwa hubungan ini harusnya dibawa kemana, hubungan ini ke arahnya mana, ibaratnya seperti itu. Tapi kayak nggak mau kehilangan, nggak mau meneguhkan hati, nggak mau mengokohkan hati bahwa ya udah di cut off dulu aja. Begitu ada angin, begitu ada kabar atau bahkan ada kehadiran dia, udah seneng duluan. Tapi tanpa menanyakan ini konsep berikutnya apa. So yang terjadi adalah again and again, gitu lagi. Ya, akhirnya apa? Sakit sendiri, healing sendiri, apa-apa semuanya sendiri, nggak ada yang bantu kan? Mau healing atau mau cerita ke temen yang ada diomelin. Ya itulah kemarin udah dibilangin gitu lagi. Ya sama kayak mami juga jadinya. Kalau kan ngulang lagi ngomel juga mami gitu. Ini ada yang sampai kayak gitu. Akhirnya jadi takut mau curhat sama siapapun. Kenapa? Karena sadar sudah melakukan pengulangan-pengulangan yang gitu-gitu aja circle-nya. Tapi nggak semua ya. Kalau aku lihat beberapa saja, beberapa persen lagi di sini memang ada energi pembatasan, sudah terjadi pemblokiran. Tapi kalau terjadi pengulangan ya siap-siap, bisa jadi ini akan datang, akan ada energi yang seperti itu. King of Swords, kalian berdilling sama seseorang tuh yang keras kepala banget, egonya besar, emosionalnya juga tinggi, berapi-api. Kalau sesuatu yang bergairah dia juga berapi-api, tapi juga kalau marah dia berapi-api. Mood swing banget, nggak bisa ditebak, bahkan beberapa di antara kalian nggak kenal jati diri dia siapa. Terlalu banyak yang dia tutupin di belakang asap kelabu itu, asap merah. Ya, mungkin saja dia pakai fake name, ya mungkin pakai data palsu, ngakunya sama kamu namanya Johnny Depp, mungkin tak taunya namanya Jono misalnya. Ya, ada kepalsuan bahkan sekedar dari jati diri atau alamatnya atau apapun kerjanya juga itu ya. Jadi kayak kamu ngerasa sebenarnya kayak kamu dekat gitu, tapi sebenarnya kamu nggak dekat sama dia. Kamu ngerasa kayak kenal, kayak tahu tentang dia, tapi sebenarnya kamu nggak tahu tentang dia itu. Ya, aku nggak tahu situasi apapun yang sudah dia hadirkan sehingga membuat kamu berada di posisi Ten of Swords ini, terluka, sakit. Ya, bahkan ketika kamu mencoba untuk menawarkan banyak perubahan-perubahan hanya untuk hubungan ini tetap terjaga, hanya untuk hubungan ini tetap langgeng, nyatanya nggak bisa. Terlalu banyak lapisan-lapisan yang dia bentengi untuk diri dia karena keras kepalanya tadi. Karena kepala batunya tadi itu. Dan beberapa juga di sini situasinya adalah nih, kamu dianggap seperti harta karun. Kamu dianggap seperti peti kemas yang bisa menghasilkan yang kapan aja dia butuhkan kamu ada. Entah dia menganggap kamu peti harta karun atau dia menganggap kamu mesin ATM berjalan atau apapun juga yang dia lihat adalah sesuatu yang shiny yang berkaitan dengan material thing dalam diri kamu, itu. Begitu ada situasi yang dia rasa dia tidak dapatkan lagi dari kamu, ya dia mungkin mudah melakukan hal-hal yang menyakitkan perasaan kamu, entah itu meninggalkan kamu tadi, ya, atau berselingkuh dari kamu, cheating on you, ya, atau melakukan hal-hal lain yang ujung-ujungnya membuat hubungan ini jadinya the tower moment, atau hubungan ini akhirnya berakhir, ya, dan membuat salah satunya seperti terkurung di dalam satu zona kehampaan sepi. Nangis di pojokan. Nangisnya di atas tower di sini. Tapi tower di sini tuh dia ada dualitas ya, tergantung kartu pendampingnya di depan. Ini kalau yang aku lihat ya, dari apa yang terjadi di sini sebenarnya belum sepenuhnya sih dia mau melepaskan kamu. Ini ada energi datang lagi. Aku rasa ada kaitannya tadi sama ini ya. One day ketarik dua pula. Nih, ada one day someday. Jadi kalau kalian lagi berada di situasi chaser and runner, siap-siap ini akan terjadi lagi. Kalau kalian yang suka on off juga sama, terulang lagi. Itu. Ini pengen rebuilding lagi sih dia kalau aku lihat, pengen restruktur lagi, ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada Nine of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Page of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn.
Bentar, ay. Kemudian ada Knight of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Energinya lemot amat. Kemudian ada The World. Tuh kan, circle-nya nggak putus, ay. Kemudian ada Seven of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Masih mapping ya dia. Kemudian ada Four of Swords. Si Gemini, Libra, Aquarius ini jatuh satu. Aku bacain. Tunggu dulu, aku belum apa-apa ngelihat jalan ceritanya kok udah ketawa duluan. Oke, bottom of the deck, energi kalian The Moon. Kalian udah bisa melepaskan kesedihan sih sebenarnya di sini. Ya, ini The Moon-nya nggak di posisi yang sedih lagi atau kecewa lagi. Ya, kayak kamu udah ngerasa kayak ada sesuatu yang mungkin kamu lihat. Kalau yang udah melihat mungkin ada di posisi ini. Kalau yang belum nanti mungkin setelah kamu melihat sesuatu itu baru kamu berada di posisi ini ya. Karena ya readingan bisa maju mundur lompat-lompatan. Kayak pocong lompat-lompatan. Jadi ini kayak ada sesuatu yang mungkin saja sudah terbukti dan kamu tahu itu terjadi pada dia. Jadi kayak kamu happy. Kayak kamu ngerasa tuh kan, benar kan apa yang aku bilang? Tuh kan, rasain kan jadi begitu. Jadi kayak ada kebahagiaan yang muncul dari kesedihan di masa lalu, kayak habis gelap terbitlah terang gitu. Kalau yang aku lihat di sini seseorang ini ya, aku ngambil dua di sini deh, ini seru nih. Nine of Cup di sini ya, aku lihat ada kegelisahan dalam diri dia. Kenapa? Sebenarnya dia melihat ada kenyamanan di depan mata dia ya. Ada sesuatu yang sudah jelas-jelas bisa membuat dia merasa tenang, damai, terpenuhi apapun juga. Tapi mungkin karena kemarin dia berulah, ya, akhirnya sekarang ngeresah sendiri. Ada keinginan untuk menuju kepada satu titik kenyamanan tersebut, tapi ada hambatan, ada rintangan, ada hal-hal yang sepertinya sulit untuk dia maju. Padahal keinginan dia ke situ, ingin banget. Ya, even di sini kayak udah ada penyesalan yang dia rasakan, seperti ada keinginan untuk minta maaf kepada kalian, untuk menyatakan sesuatu kepada kalian. Sudah ada rencana, sudah ada planning bahkan untuk bertemu sama kalian. Di sini Page of Coin-nya didampingin. Mereka tandem nih sama Three of Pentacle, ya. Jadi tentang pertemuan juga. Page ini adalah penyesalan. Ada keinginan untuk bertemu, menyatakan satu penyesalan, tapi sepertinya dia pending, dia tunda. Nggak tahu apa alasan yang membuat dia kayak sengaja masih menunda rencananya untuk datang ke kamu. Tapi cepat atau lambat dia tetap akan datang di sini, ya. Karena di sini masih dalam situasi Knight of Coin. Katakanlah dia masih tersesat, masih lost, atau masih belum tahu jalan yang benar-benar untuk datang ke kamu tuh caranya seperti apa, harus bagaimana. Yang terjadi adalah apa? Sering stalking kamu, sering ngeliatin status kamu, keadaan kamu, atau apapun tentang diri kamu. Gak peduli dengan akunnya benar atau akun palsu atau akun teman atau gimana pun caranya dia untuk mengetahui keberadaan kamu, situasi kamu, atau apapun juga. Itu ya, dan di sini aku lihat sih dia lagi benar-benar mencari satu strategi atau katakanlah mencari satu alasan untuk datang ke kamu supaya nggak malu-malu banget. Katakanlah kemarin sepatunya ketinggalan di sana, Cinderella kali. Ya, katakanlah mungkin satu aja barang dia ketinggalan di tempat kamu, mungkin dia akan bilang sepatuku ada di sana nggak? Bajuku masih ada nggak? Aku mau ambil. Padahal itu cuman alibi dia. Ya, nanti ketika terjadi komunikasi atau terkoneksi ketemu, pura-pura tanya kabar, pura-pura begini, pura-pura begitu. Ujung-ujungnya gandengan tangan lagi. Itu yang dia inginkan. Terjadi satu pertemuan tapi seolah-olah tanpa kesengajaan.
Itu ya, ini Seven of Swords manipulatif, akan melakukan pertemuan tapi dengan cara manipulatif ya. Nggak tahu manipulatifnya benar-benar manipulatif yang negatif atau manipulatif yang positif, karena ada cara mengambil hati dengan cara yang manipulatif tapi orang lain senang, itu juga cara yang positif ya. Tapi so far di sini apapun yang dia inginkan tentang pertemuan tadi, pingin datang ketemu kamu, pengen nyaman lagi ketemu kamu, memang dia kayak nggak terlalu banyak pergerakan gesit. Artinya dia pasrah, dia let it flow aja dengan Four of Swords ini, mengalir aja apa kata semesta. Kalau memang sudah waktunya ya sudah, kun fayakun. Kalau memang udah ditakdirkan ketemunya nanti besok, ya udah berarti besok gitu. Jadi kayak dia nggak punya schedule bahwa oke, 3 hari lagi aku akan datang ketemu sama kamu, aku persiapkan ini, persiapkan itu, tuh nggak gitu. Karena di sini banyak ketakutan sih aku lihat. Apalagi dengan The World ya, sebenarnya dia pengen sekali memulai kembali satu hubungan baru sama kamu. Karena apa? Circle-nya memang belum putus antara kamu sama dia. Ikatannya masih kuat, masih muter-muter, masih jelimetan. Itu. Cuman ya sabarlah ya di sini. Makainya sepeda malam hari ya di tengah hutan. Kapan dia keluar? Tergantung dari keberanian dia. So temanya apa dong? Aduh, kalau aku lihat sih cepat atau lambat dia tetap akan menghampiri atau dia tetap akan datang kepada kamu. Apa ya? Cuman kayak masih tertunda aja. Atau dia masih menunda rencananya ya. Jadi nanti aku rapihin ya. Sebelum aku post. Kita lihat ya, apa sih yang membuat dia menunda rencananya untuk datang bertemu sama kamu? Alasan apa yang membuat dia menunda rencananya? Aku ambil yang selentang saja. Sakit leher telentang. Oke, di sini ada King of Khalij atau King of Cup. Ada Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kan takut kan? Kemudian ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Fortitude atau Strength, ada Leo. Kemudian di sini ada loncat ya. Ada Eight of Khalij ya, atau Eight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada 2 Eight of Cup. Tadi mana ya? Pokoknya ada di seputaran situ tadi ya. Ya, 8 koin. Oh ini, sorry. Oke, kita lihat ya alasan dia kenapa menunda rencananya untuk datang bertemu sama kamu di sini. Kalau yang aku lihat sebenarnya hasratnya sudah besar ya, tapi kayak masih agak ada sesuatu yang menarik atau mengurung dia atau mengikat dia. Katakanlah mungkin ada sesuatu yang belum tuntas di belakang sana. Jadi mungkin dia pengen datang benar-benar, tapi nanti setelah permasalahan di luar sana selesai. Apakah ini memang ada kaitannya? Katakanlah memang misalnya dia masih memiliki pasangan ya, karena aku juga lihat tadi ada third party, cuman mungkin tidak aku sebutkan karena sudah sering banget tiap hari ada third party ya. Atau katakanlah mungkin dia memang masih mencoba menahan perasaannya dulu sampai benar-benar di batas ambang atau di batas mampu nggak ya aku keluar dari zona ini. Jadi kayak memang ada keinginan datang tapi masih coba adu gengsi, adu argumen sama diri sendiri. Akhirnya kayak gini nih, maju mundur kayak agak tertahan. Padahal sebenarnya ada hasrat yang udah nggak kuat sih, pingin maju atau pingin menerobos situasi itu. Ditambah lagi yang membuat dia menunda kedatangan dia belum terlalu yakin sih. Apakah kamu akan benar-benar terima dia nantinya? Ya, karena di sini dengan Queen of Swords ini dia kayak ngerasa kamu tuh jangan-jangan masih marah.
Jangan-jangan kamu tuh bakal ngebalas, atau bahkan sekedar kamu akan ngeledek dia, itu ya. Atau kamu akan menolak dia mentah-mentah, itu dia. Itu yang dia takutkan, atau ya, itu yang jadinya kayak sedikit menghambat gerak dia untuk maju. Kemudian di sini ada Three of Wands ya. Kenapa dia masih menunda perencanaannya nih tadi? Masih kayak benar-benar meyakinkan hati dulu jalan mana yang harus dia lalui, cara apa yang harus dia lakukan, dia cari, dia buat supaya bisa benar-benar meyakinkan diri kamu. Entahlah kesalahan fatal apa yang sudah dia lakukan sama kamu sampai sebegini takutnya, ya. Itu yang dia rasakan. Yang membuat dia menunda juga di sini kayak dia lagi membangkitkan kepercayaan diri sih. Insecure-nya lumayan besar di sini. Apakah memang antara kamu sama dia memang ada perbedaan, entah itu perbedaan derajat, strata, atau perbedaan-perbedaan lainnya, sehingga kayak dia benar-benar lagi mengumpulkan power dulu dalam diri dia untuk berani datang. Dia sudah dekat loh sama kamu kalau aku lihat, entah ini dekat secara energi ya, walaupun kalian berjauhan di sini LDR, atau dekat secara mungkin kalian sudah komunikasi kalau yang LDRan mungkin, tapi kamu nggak tahu itu dia, atau dia pakai data baru, atau pakai identitas baru. Atau kalau kalian yang tidak berjauhan berada di satu kota, ya mungkin memang sudah dekat dalam artian apa, dia mungkin lewat depan rumah kamu, atau mungkin lewat depan kantor kamu, atau di manalah caranya dia bisa melihat kamu dengan sangat jelas di sini. Ya, cuman kayak memang gak berani maju, takut, entah kenapa ini, kayak ngerasa kayak belum siap aja, ntar dulu deh gitu. Aku belum ready banget, atau memang karena di sini kalau dia harus datang ke kamu itu ya tadi ada sesuatu yang harus dia bawa, entah ini utang janji, utang beneran, atau apapun yang menurut dia itu yang harus dia bawa, entah itu sebentuk tanggung jawab dia, atau sebentuk gentleman boleh, gentlewoman boleh gitu. Ini lebih kepada tentang keberanian sih. Ya, dibilang nyesel, sudah nyesel dia. Itu. Kita cek perasaan dia ke kalian ya. Aku nggak ngecek pergerakan ya, karena di sini terlihat pergerakannya lambat ya, masih one day di sini. Masih tadi slow motion di Knight of Pentacle. Oke, di sini ada Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kemudian di sini ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Ace of Cup, Ace of College, Cancer, Scorpio, Pisces. Jangan-jangan dia nih. Di energi kalian tadi ada yang ingin menawarkan. Ya, tapi syukur-syukur kalau memang dia dengan versi terbaik ya. Atau kalau memang yang mengharapkan orang baru, ya semoga orang baru. Kemudian di sini ada The Magician. Jatuh pula. Sorry. Kemudian di sini ada The Star, Aquarius. Kita cek dulu bottom of the deck energi dia secara penuh. Kuatnya kemana? Ada Eight of Coin. Ini ada dualitas saat ini. Yang aku lihat memang ada keinginan untuk memperbaiki satu hubungan. Udah mulai ngitung waktu. Nih jamnya udah berjalan. Kapan ya. Ada keinginan untuk memperbaiki. Ya, ini ada jam rusak mungkin harus diperbaikin sama filosofinya. Jadi ada sesuatu yang memang ingin dia perbaiki dalam hubungan tersebut, hubungan kalian. Ya, cuman dia lagi menunggu waktu yang tepat. Tuh dia geraknya lama nih,
Perasaan dia ke kalian di sini kalau yang kulihat ada Page of Wands, ada energi kayak ingin memulai satu kembali, gimana sih, memulai kembali satu hubungan baru ya, kayak pingin bisa nggak sih kita sama-sama berbaikan lagi minimal, atau minimal jangan memutus hubungan silaturahmi seperti itu. Jadi kayak pingin bersinar lagi, pingin terang lagi sama kalian. Kemudian di sini ada Five of Swords. Perasaannya ke kalian kalau aku lihat nih lagi ngatur rencana. Ini juga tentang perasaan dimana kayak ada sesuatu yang ingin dia lepaskan, ya. Mungkin sesuatu yang manipulatif, ya. Mungkin selama ini sudah menyakiti kamu, menusuk kamu. Mungkin kali ini memang dia berupaya menjadi orang yang lebih baik dengan mencabut luka-luka masa lalu, atau bahkan tidak ingin mengulangi lagi kejadian itu. Jadi kayak benar-benar menumbuhkan keyakinan diri dulu sebelum maju ke kamu bahwa dia itu siap untuk tidak menyakiti kamu lagi. Aminin kalau positif. Ya, kemudian di sini perasaannya ke kalian dengan Ace of Cups, ya memang pingin menawarin perasaan lagi, pingin berdamai, pingin baikan. Kayak memang benar-benar pengen diberi kesempatan lagi, apalagi ada Magician. New beginning lagi, ya. Lagi ngatur otak nih, lagi ngatur rencana gimana ya caranya datang, cara A, cara B, ya, atau bahkan mulai mentelepati kalian juga ada nih. Ya, ada ingatan-ingatan, memori-memori yang selalu dia ingat balik supaya kalian pun teringat sama dia. Itu. Ya, kemudian di sini perasaannya ke kalian dengan kartu The Star, sebenarnya dia masih memiliki ketertarikan yang kuat. Ya, jadi kayak kalian itu masih diidolakan sama dia. Ya, entah apapun yang sudah terjadi di luar sana, melakukan suatu perbandingan antara kehidupan yang nyaman sama enggak, akhirnya ya dia memutuskan bahwa mungkin hal ternyaman terbesar yang pernah dia rasakan adalah ketika bersama kamu, aku. Kita cek zodiak ya. Tetap ya, aku selalu nyaranin selama selalu ada kartu gambaran balik. Jangan di posisi kayak balik, terima, tapi nggak tahu konsep hubungan itu apa, ya. Nanti ujung-ujungnya gitu lagi. Nah, kalau udah kayak gitu lagi, kamu yang ngeluh, kamu yang galau. Kenapa sih kok dia nggak gini? Kenapa sih kok dia nggak gitu? Itu, ya. Ini zodiak ada Capricorn, kemudian ada Scorpio, kemudian ada Pisces, Aries, Cancer, Leo. Udah 6 ya. Aquarius, kuat ya Aquarius. Ada 2. Kita lihat inisial nama. Ada X, Mr. X, Z, E, T, P, U, F, D, A, G, Q, K. Bottom of the decknya L. Angka yang terkoneksi ada 17, ada 21, 26, 23, 11, 19, 8, 3, 1, 14. Bottom of the deck-nya 30. Kita baca buku. Masih tentang sabar paling dalam. Kemarin sudah di halaman 81. Kita masuk ke halaman dikit banget. 84. Setiap perjalanan pasti memiliki kisah, walaupun terkadang akhirnya harus berujung pisah. Ini memang disuruh sabar ya, sabar paling dalam. Kita beli buku, aku beli bukunya juga sabar ini. Kalimatnya nggak banyak gambar-gambar doang. Sabar, Mami. Oke, lanjut. Sambil menyusuri jalan yang sama seperti hari itu, aku tersenyum lebar memandang awan yang perlahan berlalu, seperti langkahmu. Sembari mendengar lagu favoritmu, rasanya masih sama. Hanya saja begitu asing. Aku benci mengakui ini, tapi segalanya lebih baik saat kau masih di sisiku. Mungkin kita di masa lalu yang saat ini masih bersama sedang menganalogikan kita sebagaimana bintang terlihat begitu indah setelah hancur berantakan. Satu lagi, panjang tapi nggak apa-apa ya.
Tersenyumlah, senyum bagaikan hujan yang membasahi musim kemarau, meredakan kegundahan dan menghentikan kepedihan. Tersenyum seperti pagi yang diharapkan dan seperti bintang yang dinantikan. Tersenyum layaknya cahaya lilin yang menuntunmu dalam gelap, sederhana tapi memberikan makna yang mengagumkan, menerangi dan menguatkanmu untuk memulai kisah yang haru. Tersenyumlah, ayo senyum bareng kita. Senyum virtual ala Mami, oke? Ayah-ayahku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye, ai.